Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya dalam mengikuti share ya, tepatnya sharing terkait dengan materi budaya positif yang akan saya sajikan nanti kurang lebih 1 jam sampai 2 jam ya. Oke, pertama-tama puji syukur kita aturkan kepada Tuhan kehadiran desa yang dewasa, karena berkat beliaulah kita bisa berkumpul di sini sembari duduk sambil belajar dan sama-sama belajar tentang apa itu budaya positif. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan shalom untuk kita semua. Ya. Jadi kali ini saya akan sedikit sharing ya terkait dengan budaya positif. Tentunya yang sudah pernah membaca, jadi kita saling mengingatkan di sini apa sih itu budaya positif. Ya, perkenalkan saya calon guru penggerak, baru calon ya, angkatan 10 tahun 2024. Nama saya Imade Sukaardana, unit kerja tentunya di SMK Negeri 2 Tegalala, mengaku PPKN, hobi saya berolahraga, dan kalau Bapak Ibu berkenan bisa mengunjungi YouTube saya yang bernama Sukaardana ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membawakan 6 materi secara umum ya, terkait dengan apa sih itu budaya positif ya. Pertama ada disiplin, yang tidak asing lagi ya. Terus kedua ada kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Kalau ini yang asing mungkin restitusinya tidak semua orang yang sudah pernah kita belajar di sini. Selanjutnya 5 kondisi kontrol ya. Nomor 5 keyakinan kelas ya, keyakinan kelas pasti sudah semuanya tahu ya. Selanjutnya segitiga restitusi ya, jadi ada beberapa kata-kata mungkin Bapak Ibu baru-baru ini mendengarnya. Nanti kita akan bahas kupas tuntas dalam sharing materi pada pertemuan kali ini. Ya, pertama Bapak Ibu, kita akan mempelajari terkait dengan apa sih itu disiplin positif ya. Menurut Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Benar gak Bapak Ibu ya? Terus disiplin itu dikatakan memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu bukan eksternal sebenarnya Bapak Ibu, tapi disiplin itu ada di diri kita masing-masing. Jadi kalau kita terus menggerakkan dari eksternalnya saja, di internalnya belum disiplin, dia hanya takut, belum menciptakan manusia yang disiplin. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Next ya, menurut Diane Gasses ya, ini filosof terkait dengan disiplin, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar, terus belajar, itu yang disebut dengan disiplin menurut Diane Gasses. Arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid, Socrates dan Plato ya. Tapi menurut Plato, jadi berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid ya. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin ini dibilang seperti sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi yang melaksanakan. Seperti itu. Selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini agak beda ya. Disiplin
dikatakan sebagai apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut budaya Indonesia ya, kalau kita mengakui kalau disiplin itu dia pasti harus patuh, harus tunduk. Kalau sudah tunduk, disiplin. Itu yang kita pahami, apalagi pada saat Bapak Ibu mengenyam di bangku sekolah ya kan. Kalau disiplin pelik-pelik, kapur mulai ya. Ada penghapus zaman dulu masih kapur gitu, dilempar seperti itu. Dibuat kita takut supaya kita takluk kepada siapa yang ingin mendisiplinkan kita. Seperti itu zaman dulu ya. Selanjutnya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan capaian suatu tujuan mulia. Artinya kalau dulu kita bangun pagi itu nggak nyaman, tapi harus bangun pagi, bukan dari dasar hati kita memang harus bangun pagi seperti itu. Ya, dari pemahaman zaman dulu dan pemahaman zaman sekarang kurang penyelarasan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara kalau dulu itu disiplin dari diri, cuma pelaksanaannya masih keras. Ya, itu terkait dengan disiplin positif. Nah, ini penerapan disiplin positif ya. Jadi terkait dengan kesepakatan di kelas, saya mengajak anak-anak bahwa ketika ada orang berbicara kita harus mendengar. Begitu pula sebaliknya ketika saya berbicara atau anak-anak berbicara, yang lain mendengarkan. Seperti itu. Hal-hal kecil sebenarnya. Jadi ketika sudah sepakat, itulah menjadi disiplin. Ya, inilah selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, semua manusia itu menginginkan 5 kebutuhan ini ya. Di antaranya bertahan hidup. Siapa yang nggak mau bertahan hidup? Kalau ada lepas dari sini pasti jarang ada orang yang ingin tidak bertahan hidup. Orang itu, manusia itu pada kodratnya ingin bertahan hidup. Selanjutnya penguasaan, penguasaan terhadap sesuatu hal, ya, terhadap minimal terhadap diri sendiri. Kita aja harus membutuhkan me time ya kan? Ya, bahasa kerennya harus me time. Penguasaan diri dan penguasaan di lingkungan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi ini ya. Pada kodratnya manusia itu ingin disayangi, ingin dimanja dan seterusnya. Itu kodrat alami kita sebagai manusia. Selanjutnya kebebasan. Apalagi kebebasan. Ya, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak pengen beli ini, pengen beli itu. Ya, pengen diantar ke sini bebas mau kemanapun, kita masih dalam kebebasan yang kita inginkan. Selanjutnya kesenangan ya. Kesenangan ini ada yang pengen kesedihan kita mungkin ya. Semua berharap pada dasarnya ingin senang, ingin bahagia seperti itu. Inilah 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia. Ya, ada kaitannya dengan budaya positif nanti yang kita pakai di dalam mewujudkan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ya, jadi ketika kita menjalankan budaya positif, nantinya kita akan merasa 5 kebutuhan dasar ini akan terpenuhi seperti itu. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah lihat-lihat di PMM ada modul restitusi atau sudah dipelajari. Di sini kita selaraskan atau sharing-sharing terkait informasi yang perlu kiranya kita bahas di sini. Ya. Pertama, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, coba lihat di tabel Bapak Ibu ya. Identitas gagal, identitas sukses. Ketika orang dihukum, Bapak Ibu ada yang pernah dihukum nggak waktu SD sampai ingat sampai sekarang, ada nggak? Ada. Diapain? Diapain? Nggak boleh pulang. Ya, nggak boleh pulang. Masih ingat sekarang? Kesalahannya apa? Karena nggak bisa jawab soal, jadi nggak boleh pulang sampai jam 4 sore. Kelas 3 SD. Berarti masih melekat bagus di hati Ibu ya. Nah,
inilah identitas ibu digagalkan karena hukuman itu. Artinya ibu sampai maaf, sampai tua nanti, sampai udah gede ubah ya, ibu bawa masih ingat SD pernah dihukum karena tidak bisa menjawab soal matematika. Itu mungkin motivasinya juga menjadi guru matematika ya. Ya seperti itu. Artinya apa? Pertama, kalau kita menjalankan hukuman, identitas anak-anak kita itu gagal dalam arti masih menjadi bekas yang akan terluka sepanjang hayatnya. Ya, karena itu dibilang gagal. Selanjutnya, konsekuensi masih bisa dikatakan identitasnya sukses, begitu juga restitusi. Ya, nah hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita bahas satu persatu aja dulu ya. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Seperti yang dibilang sama ibunya tadi, masih melekat jelas. Korban mendapat keadilan. Ya, ketika misalkan berkelahi, temannya dihukum, korban itu merasa diadili karena temannya dihukum. Selanjutnya, murid anak-anak tersakiti. Nah, murid anak-anak ini tersakiti, luka. Itu kata orang-orang sekarang itu luka tak berdarah, Bapak Ibu. Jadi masih terluka tapi masih dirasakan sampai saat ini. Konsekuensi, ya, konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Jadi konsekuensi ini ketika kamu melakukan hal ini, kamu akan seperti ini. Lebih tepat itu konsekuensinya. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek. Nah, dengan konsekuensi ada tentunya tidak nyaman ya dalam proses ketiga hal ini, hukuman, memberi hukuman atau menyepakati terkait konsekuensi atau restitusi. Tentunya korban bisa diabaikan. Nah, korban ini tidak bisa diabaikan karena ya, lanjut ya. Selanjutnya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jadi bukan dari hatinya yang keluar jika kita menyepakati menggunakan pendekatan konsekuensi. Jadi terakhir, restitusi ini apa? Ya. Jadi saya juga baru mendengar kata restitusi setelah dipelajari. Di dalam restitusi itu merupakan pilihan di anak-anak yang diberikan pemilihan. Ya. Selanjutnya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya. Korban mendapatkan ganti, ya, bukan diabaikan, apalagi mendapatkan keadilan, tapi mendapatkan ganti. Sebenarnya murid dan anak mendapatkan penguatan yang datang dari dirinya. Nanti saya ada video terkait dengan penerapan restitusi ya secara umum menggunakan anak-anak didik kita. Seperti apa sih nanti restitusinya akan dibahas di akhir. Ya, jadi dari ketiga hal pendekatan ini dalam mendisiplinkan anak-anak, kita sering menggunakan yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman ya, baru datang lama. Di mana sepatunya? Pokoknya anak-anak jarang diberikan ruang untuk berbicara. Kenapa kamu nggak disiapkan? Sudah ibu bapak beritahu dari jauh-jauh hari dan seterusnya. Jadi anak-anak itu tertekan ya. Jadi hukuman, berikan nanti waktu untuk dia menjelaskan seperti apa sih alasannya. Kalau konsekuensi ini ketika dilaksanakan, ketika dia merasa tidak nyaman dalam arti di dalam satu situasi, yang terbaik itu restitusi karena datang keluarnya dari diri sendiri. Seperti itu ya metode pelanggaran disiplin yang kita gunakan
sebelum-belumnya ya. Selanjutnya, nah ini dari segi sifatnya ya. Jadi ketika pendekatan yang kita gunakan untuk mendisiplinkan anak, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Order melanggar langsung dicerca ya. Tata seperti itu. Ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Tidak diberikan ruang untuk menyadarkan diri, hanya dihukuman. Di mindset kita itu ketika dia dihukum, dia kapok, dia tidak mengulangi seperti itu. Selanjutnya bersifat satu arah, jadi dari yang menghukum kepada yang terhukum. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ingat, hati itu ibarat sudra. Ya, sekali terputus selamanya akan terputus. Maka dari itu hukuman ini tidak dianjurkan diterapkan agar anak-anak kita itu berhati baja yang welas asih, artinya ada budi pekertinya. Next, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ini berlaku pendek sekali. Kenapa? Dia akan melakukan ketika dia di lingkungan yang ada konsekuensinya saja, bukan di lingkungan di mana-mana saja. Contoh, kalau sudah dia paham terkait dengan konsekuensi di sekolah, berarti dia disiplin itu di sekolah aja. Karena kita sudah menyepakati bahwa di sana ada konsekuensi. Di rumah brutal lagi, bebas lagi. Seperti itu bedanya. Selanjutnya restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang dibuat sendiri, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini disaling menghargai. Ada anak-anak juga dihargai dalam berpendapat, ya. Jadi unek-unek anak-anak itu kita bisa dengarkan karena apa melakukan kesalahan. Ingat kalau Bapak Ibu pernah nonton di YouTube tayangan ya, dia terlambat datang ke sekolah karena mengantarkan kakeknya yang sakit berobat seperti itu. Kalau dengan alasan seperti itu, apakah kita patutkah memarahi mereka? Karena kehidupan kita itu tidak sama semua, yang ada yang ekonomi kurang, ada yang situasi kurang, kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi dia ada pembenaran kenapa dia terlambat. Seperti itu ya. Jadi restitusi ini menyadarkan anak-anak bahwa restitusi itu solusi dari kesalahan yang dia perbuat sendiri dan keluar solusinya dari dirinya sendiri. Nah, ini penerapan restitusi ya kemarin terlambat Jumat sehat. Jadi ajak diskusi dia, tenangkan dia, tanyakan apa penyebabnya. Ini contoh fotonya ya yang sudah saya laksanakan sebelumnya. Apa alasannya terlambat? Terus solusi kedepannya apa yang kamu lakukan? Dia tidak akan terlambat lagi. Dia sadar sendiri kenapa dia terlambat. Dia yang mencari jalan keluar. Kita tak perlu motor-motor, apalagi sampai melontot. Tenang aja. Dia yang mencari, karena dia yang tumbuh dari dirinya sendiri. Oke. Ya, kondisi kontrol restitusi. Kita berujuk ke restitusi sekarang Pak Ibu. Tadi hukuman konsekuensi, jadi yang paling tantangan kita ke depan akan menyelaraskan atau akan melaksanakan apa sih itu restitusi. Nah, ada 5 kontrol restitusi. Ibu ini ada di posisi mana? Ya, posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau atau monitor, dan terakhir posisi manajer. Ya, saya ada video dari kementerian. Kita simak bersama-sama apa sih 5 kondisi kontrol restitusi.
yang memang sudah akan disampaikan oleh ahlinya, yaitu Ibu Samsiati. Tadi kita simak bersama ya. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Dan melihat bagaimana Kita simak bagaimana sih bedanya dari penghukum sampai ke manajer. Salah teknis sedikit ya. Ya, mohon sabar ya. Jadi videonya agak di-cut sedikit. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Mas, pergi sana ke lapangan basket. Ya, siapa yang pernah menerapkan yang seperti ini? biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya membuat merasa bersalah kepada murid. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka
tadi. Ya, jadi ibu guru, kita panggil ibu Budi aja ya, beranggapan bahwa muridnya sebagai biang kerok, dia dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi beliau ini dimarahi oleh atasannya karena ulah si Nana. Selanjutnya, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. selanjutnya posisi monitor ya, yang kontrol. Jadi ibu Budi ini berperan sebagai guru yang kontrol. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya Bu,
bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa bicara alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Ares adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi itu 5 posisi kontrol ya. Menurut Bapak Ibu yang mana paling baik untuk diterapkan di sekolah? Manajer ya. Jadi sudah dibilas tadi. Namun sebelumnya mungkin kita keliru di dalam mendisiplinkan anak-anak, cenderung menggunakan posisi penghukum kebanyakan ya. Jadi kita apalagi tadi ada posisi membuat rasa bersalah, di mana anak itu serasanya tak pernah benar terus. Jadi hal inilah yang ditakuti menjadi goresan luka di hatinya sampai ingat selama dia hidup seperti itu. Apa gunanya kita mendidik kalau anak kita seperti itu ya. Jadi yang paling ideal itu manajer, di mana kita hanya menggali siapa yang salah, kesalahan apa yang berbuat, sepakat mana yang dilanggar, tidak lanjut ke depannya seperti apa, kamu mau menjadi apa sih sebenarnya seperti itu. Jadi dia akan menanyakan dirinya, dia akan mengimplementasikan terkait dengan hal apa yang perlu dia perbaiki dan yang dia akan lakukan di hari-hari berikutnya seperti itu ya. Nah ini tadi rangkuman dari 5 posisi kontrol dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Secara sifatnya penghukum ini hanya menghukum saja. Jadi tanpa pernah mendengarkan keluh kesah alasan kenapa dia bisa melanggar kesepakatan atau tidak disiplinnya. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah memposisikan anak itu seperti karena kamu yang bersalah membuat saya di mata kepala sekolah atau pimpinan saya dimarahi.
Jadi ibu gurunya itu dimarahi karena kesalahan dia, jadi membebankan permasalahan di anak didik seperti itu pada posisi membuat merasa bersalah. Kalau teman ini seperti kita berteman dengan murid. Jadi dia akan cenderung memilih guru yang tidak memarahinya dan mengajak dia berteman. Artinya kenapa? Dia hanya baik kepada guru yang dianggap hanya berteman dengan dia. Ada guru yang galak, jok-jok itu. Ada guru yang berteman, sekat teman itu jangan apa-apa, kalau kamu melanggar nanti ikut yang ngurus, seperti itu. Berteman, dia pasti akrab dengan guru itu. Tapi sayangnya dia hanya akrabnya kepada guru yang diajak berteman seperti itu gitu ya. Bukan dimanapun dia berada. Selanjutnya pemantau. Jadi pemantau ini menanyakan aturan. Kamu tahu aturan? Kamu tahu kesepakatan mana yang kamu melanggar? Jadi seperti itu. Jadi ada konsekuensinya. Ketika melanggar ini, kamu konsekuensinya kan udah tahu. Masih tidak memerdekakan. Dan terakhir, posisi manajer, harapannya di manajer ini kita bisa mengangkat martabat anak, bukan berarti kita dilangkahi, enggak. Artinya dia merasa merdeka untuk menyampaikan pendapatnya jikalau dia merasakan atau melaksanakan kesalahan dan mau menyelesaikan permasalahannya dengan kegiatan apa atau ingin menjadi apa di kedepannya, ada tindak lanjut dari diri dia sendiri, bukan dari faktor eksternal atau dengan bahasa internalnya dia, ya. Oke. Atau bahasa lainnya intrinsik gitu ya. Nah, selanjutnya setelah 5 kondisi kontrol, kita akan membahas apa sih itu keyakinan kelas, ya. Jadi gambarnya orangnya tuh yakin sekali ya, ibunya itu pasti yakin itu gambarnya. Oke. Prosedur dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan ini kita sepakat kalau peraturan itu hanya dibuat oleh sepihak. Sepakat ya? Lalu peraturan itu kita masuk ke tempat lain, ada peraturan, jadi kita tidak diajak membuatnya, tapi kita memasuki dan kita harus mengikuti aturan yang ada di sana. Begitu juga di sini. Kalau kesepakatan bedanya apa? Kesepakatan anak-anak diajak diskusi. Cocok nggak kita masuknya jam 7.30? Cocok nggak kita melaksanakan apel pagi? Ya, ketika kita kesepakat, berarti dia dari hatinya sudah sepakat dengan apa yang kita bicarakan terkait dengan disiplin seperti itu. Ya, 1, mempersilahkan warga sekolah dan murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati di sekolah dan di kelas. Ya, mungkin kedepannya kita laksanakan hal seperti itu, misalkan kesepakatan kelas apa yang ada dena, ada piket, ada kesepakatan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu siapa yang menjadi piketnya. Jadi sudah biar habit ya, biar tumbuh menjadi kebiasaan yang positif di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, mencatat semua masukan para murid, warga sekolah, pendidik, guru yang melihat hasil curah pendapat. Artinya kita rangkum semua pendapat dari semua warga sekolah dalam menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Ya, di sini ada kedua kalimat positif dan negatif yang maknanya sama. Yang pertama ya, yang negatif itu katanya jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan. Ya. Itu negatif. Kenapa negatif? Membuat orang merasa jangan. Artinya tidak boleh. No. Tidak ada alasan why gitu artinya ya. Kenapa? Dan yang positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Berbeda ya walaupun sama artinya, tapi berjalanlah di kelas atau koridor
positif dibandingkan jangan berlari. Kalau ada jangan, misalkan jangan lompat ke kali, berarti ada konsekuensi di sana. Konsekuensi dalam arti, oh kenapa melompat ke kali? Karena akan basah atau luka-luka. Kalau jangan, ya beda dengan tulisan misalkan mandilah di kamar mandi. Tidak ada pertanyaan apa lagi. Kalau jangan, ada apa sih di sana? Kok nggak bisa ke sana? Seperti itu. Yang positif seperti di monitor, berjalanlah di kelas atau koridor seperti itu. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat oleh warga sekolah, dan Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan tertulis yang masih banyak berupa peraturan selanjutnya. Ajak warga untuk menemukan nilai kebajikan keyakinan di 7 dari peraturan tersebut, ya. Jadi ada nilai-nilai kebajikan itu diangkat. Contohnya seperti berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati dan nilai kebajikan hormat. Saling menghormati dalam arti menghargai satu sama lain, ya. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi dengan mengajak anak-anak ini ikut serta di dalam merumuskan keyakinan kelas atau sekolah, kita menganggap atau menghargai dia, menganggap dia ada dan terlibat di dalam lingkup sekolah seperti itu, ya. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah sebelumnya. Jadi seandainya ada hal-hal yang nyeleneh, kita perbaiki ke depannya. Ya, jadi peraturan kelas itu jangan terlalu banyak-banyak, atau sekolah itu 3 atau 7 kalimat supaya mudah diingat, ya. Secara umum yang sering kita lakukan, misalkan datang dan pulang tepat waktu, ketika ada yang berbicara yang lain mendengarkan, begitu juga sebaliknya. Terus memakai seragam sekolah dengan atribut rambut dan lain-lainnya. Terus mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Sekolah kalau di kelas sama, ya. Nomor 6, keyakinan ini dibuat oleh seluruh warga sekolah. Dan terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di depan yang mudah dilihat semua warga sekelas, ya. Sama seperti 7K, keamanan, ketertiban, kenyamanan, seterusnya. Jadi keyakinan ini semua warga sekolah dapat melihat dan membacanya di tempat yang strategis. Yaitu keyakinan ini contohnya, misalkan keyakinan kelas, ya. Ada 5 hal yang disepakati di kelasnya. Jadi nanti akan unik, setiap kelas itu memiliki kesepakatan yang berbeda-beda. Pertama, saling menghargai dan membantu, ya. Jadi menumbuhkan rasa dengan rasa saling peduli satu sama yang lain. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, membayar uang kas tepat waktu, ya. Kenapa ada uang kasnya? Misalkan anak-anak di kelas itu mau membeli sapu atau membeli alat-alat untuk belajar. Jadi dia mengeluarkan uang kas untuk membeli krayon guna menunjang cara dia melaksanakan tugas-tugas dari bapak ibu gurunya. Selanjutnya, berdoa sebelum dan menyelesaikan pembelajaran. Ya, jadi itu wajib karena kita umat beragama. Dan terakhir, menyetujui, nyepakati terkait dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Ya,
senyum, salam, sapa. Nah, dengan keyakinan kelas bersama, murid berdampak positif. Jadi tidak ada aturan yang mereka tidak ikut terlibat di dalamnya. Jadi kesepakatan itu atau keyakinan itu dia yang membuat, jika melanggar dia akan malu karena dia yang membuat keyakinannya. Oke. Nah, selanjutnya materi segitiga restitusi ya Pak Ibu ya. Jadi ada 3 tahapan di dalam pendekatan restitusi di dalam menyelesaikan pelanggaran atau penyelewengan disiplin yang dilaksanakan oleh anak-anak didik kita. Pertama ada validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Terus meyakinkan keyakinan. Terus validasi tindakan yang salah. Ini disebut dengan segi 3 restitusi. Nanti akan saya praktekkan di videonya. Pertama, bagaimana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan, menganggap dia itu bukan yang disalahkan dulu. Jadi orang pernah, yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kita tenangkan dia supaya dia mau mengungkapkan isi hatinya. Atau dengan kata lain, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Tenang dia, raga sengaja dia melakukan kesalahan. Jangan diibaratkan membuang sampah ke sembarangan. Anak-anak dituduh seperti orang membunuh orang. Ya, jadi menjustifikasi anak didik kita seperti mencuri, seperti takut dia. Jangan. Itu menstabilkan identitasnya. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini baru kita digali ya, digali. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya? Ya. Terus selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, atau ini yang nomor 2 ya. Validasi tindakan yang salah kedua. Dengan kata-kata, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya. Jadi alasan untuk memperbaiki dirinya dari dalamnya sendiri yang disebut dengan intrinsik dari dirinya sendiri, dia akan menyelesaikan masalah yang dia perbuat. Selanjutnya, oke, ini penerapannya. Ya, jadi Bapak yang
kasus Witu yang menyontek pada saat PAS kemarin. Selanjutnya Cynthia yang tidak memakai atribut pada saat apel pagi. Ya, jadi pelanggaran yang dilakukan oleh Sinta ini tidak memakai atribut sekolah, apa itu anet, dasi dan jas alma mater. Jadi dia menyadari kesalahan yang dia perbuat itu memang dia yang melanggar dan dia menemukan solusi atas kesalahan yang dia perbuat yang akan dia lakukan di kemudian harinya. Nah, selanjutnya perasaan anak-anak setelah dilaksanakan segitiga restitusi itu bagaimana? Melalui simulasi restitusi, saya merasa menghargai jika saya membuat kesalahan dan saya bisa mencari solusi dari kesalahan. Saya merasa dihargai atas kesalahan yang saya perbuat dan saya dapat menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Jadi itu penerapan segitiga restitusi ya mungkin menginspirasi ya, walaupun ada show-nya kurang besar sedikit ya. Nah, di dalam segitiga restitusi hal yang perlu diperhatikan pertama, Bapak Ibu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati bersama. Kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya. Ketiga, pemecahan masalah relevan dengan masalah yang ada. Selanjutnya, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Terakhir, perlu ada dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi dedikasi waktu ini kapan akan diselesaikan atau ditebus itu misalkan. Apa kamu akan mengulang atau menyelesaikan masalah yang kamu perbuat supaya kemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Terakhir, penutup ya, sebelum kita nanti akan melaksanakan diskusi. Masih ada waktu lagi 15 menitan. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer atau PAMO yang menuntut muridnya ya, menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab.
Jadi dalam penerapan disiplin ini kita tidak menghukum dulu. Jadi kita ajak diskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dia perbuat supaya dia mampu menyelesaikan permasalahannya melalui solusi yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Nah, ketika dia berinisiatif untuk menebus kesalahannya dengan diri sendiri, itu disebut dengan inisiatif intrinsik ya. Jadi yang memang datang dari diri sendiri, jadi dia paham atas kesalahan dia perbuat. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan laksanakan sharing diskusi terkait dengan materi yang kita sudah bahas pada kesempatan kali ini. Jadi sudah sejam sudah kita berbicara, di sini saya berbicara, selanjutnya kita akan berdiskusi terkait apa yang kita sudah pelajari. Oke. Silakan pertanyaan terlebih dahulu. Ada yang bertanya terkait dengan disiplin positif yang sudah saya paparkan tadi. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ibu Ali. Pakai mic aja Bu. Nah, ya. Pakai mic baru gitu. Tinggal pencet. Oke, semua terima kasih atas waktunya Pak Deden, luar biasa sekali pembawaannya. Jadi sangat menginspirasi dan sangat menambah wawasan kami sebagai teman-teman yang masih sama-sama belajar untuk menjadi guru yang terbaik gitu. Jadi terima kasih waktunya Pak Deden. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sederhana saja Pak Deden. Ini mungkin untuk biar ada warna gitu, pengadu dekor gitu istilahnya. Kesepakatan kelas. Jadi dia kan belum pernah sama sekali menerapkan itu gitu. Jadi dia sedikit minat gitu menggunakan ini karena sebelumnya belum pernah saya pakai gitu. Yang membuat kesepakatan kelas itu setiap guru boleh apa wali kelas. Ini masalahnya kan kita membuat kesepakatan. Jadi misalnya guru 1 membuat kesepakatan seperti ini, guru 2 membuat kesepakatan seperti ini. Jadi apakah nanti siswa tidak bingung mungkin kan? Jadi apakah baiknya nanti wali kelas yang membuat? Jadi ada satu aturan yang digunakan dalam satu kelas nih. Jadi siswa kan tidak bingung. Oh guru ini moden kene, guru ini moden kene, kengken sebenarnya nih luang. Itu yang ditakutkan gitu. Bisa dipahami pertanyaan yang Pak Deden. Terima kasih, itu saja semua. Ya, terima kasih Bu Arya, pertanyaannya super sekali. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab aja ya, biar nanti pada nanti. Oke. Untuk keyakinan atau kesepakatan kelas, apakah guru wali saja atau guru yang lain boleh, atau bisakah dengan banyaknya kesepakatan mungkin menyebabkan kebingungan seperti itu ya? Ada baiknya kesepakatan ini tidak terlalu banyak. Gitu, artinya yang bagus dan mudah dimengerti itu bisa dipandu oleh wali kelasnya sendiri. Dan kesepakatan ini alangkah lebih baiknya di print out dan ditempel di depan. Ya, seperti contohnya kesepakatan kelas 11 perhotelan seperti itu. Jadi di dalamnya ada beberapa kalimat yang mudah diingat, dipahami dan dilaksanakan. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, kan mudah tuh. Terus datang ke kelas tepat waktu, datang dan keluar sekelas sesuai dengan jam pelajaran, mengikuti pembelajaran dengan baik secara universal, artinya kata-kata kewajiban secara umum. Jadi ketika guru membuat kesepakatan apakah boleh, di sana sudah tertera bahwa ada mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi setiap guru pasti memiliki rule yang berbeda lagi. Jadi dia mengingat kesepakatan apakah kamu sudah mengikuti kesepakatan kelas, mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak. Jika melawan rule guru A, B, dan C, berarti dia sudah melanggar paham itu atau kesepakatannya sendiri. Jadi sifat kesepakatan kelas itu yang universal secara umum. Terus terakhir mungkin berdoa mengawali pembelajaran dan mengakhiri dengan berdoa. Jadi menjawab pertanyaan Bu Ali, apakah boleh setiap guru? Boleh
namun tetap yang utama itu kesepakatan kelas yang menjadi acuan di dalam proses pembelajaran di kelas. Artinya ketika sudah ada kata mengikuti pembelajaran dengan baik, jadi semuanya harus diikuti dengan baik dengan aturan yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan kata pembelajaran ini memiliki kesakitan yang sama, nggak bisa. Karena ketika seorang guru matematika menyuruh menghitung dan membuat angka dibandingkan dengan kesepakatan guru seni budaya yang mewakil terus membuat pemahaman, berarti kan sudah berbeda. Dasarnya pasti mengikuti pembelajaran dengan baik kesepakatannya sesuai dengan instruksi guru yang lainnya. Seperti itu mungkin Bu Wali bisa diterima ya, atau kurang puas atau puas tadi tidak, tapi sudah 90%. ya, terima kasih ya. Yang lain ada nggak pertanyaan terkait budaya positif atau posisi kontrol tadi dalam sebagai teman atau penghukum, manajer, pembuat kesalahan atau yang lain? Terima kasih. Boleh ditanyakan. Posisi yang mana diharapkan sebagai seorang guru? Manajer. Ya. Kenapa? Halus. Ya. Lagi dapat apa dari dalam hati siswa menyelesaikan masalah. Ya. Silakan, ada lagi yang bertanya nggak? Ada nggak? Ya, kalau tidak, jadi itulah tadi terkait dengan materi disiplin positif yang sudah bisa saya sharing ya. Istilahnya di sini kita berbagi pengetahuan, karena pengetahuan itu jangan pelit dibagi. Kalau uang lebih boleh lah, boleh jangan berbagikan uang itu jangan ya. Kalau pengetahuan itu memang harus kita bagikan, gunanya untuk mengasah ilmu dan berbagi dan tentunya mendidik anak didik kita secara kolaboratif menyeluruh seperti itu ya. Oke, di akhir saya ada refleksi terkait pembelajaran. Nanti kita akan tuntun terkait refleksinya. Jadi Bapak Ibu nanti menjawab refleksi yang ada di papan sebelah sini. Oke, siapa tunjukkan ya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti mengisi, bawa pulpennya Bapak Ibu dulu ya. Ya, mengisi, ambil dulu Bapak Ibu, ambil pulpen dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang mengisi refleksi, ada 3 pertanyaan. Pertama, hal baru apa yang kamu pelajari? Ya, ini saya bagikan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai bisa kita lihat. Ya, cukup. Silakan, ada 3 pertanyaan. Hal baru apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah belajar hari ini? Terakhir, bagaimana tindak lanjut ke depannya setelah pembelajaran terkait dengan budaya positif pada hari ini? Oke, silakan dijawab. Waktu masih ada banyak. Ya, setelah Bapak Ibu nanti menjawab, Bapak Ibu bisa langsung menempelkan kepada papan pleno terkait dengan refleksi pembelajaran budaya positif pada hari ini sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya tentunya ya. Santai, relax ya.
Sabar, kudapannya baru masuk ya di sini. Ayo perasaannya bagaimana? Ada hal yang baru atau senang atau jengkel? Gembira ya, aduh, harapannya gembira. Satu kalimat aja Bu Bapak Ibu ya, jangan membuat koran atau surat kabar berita di sana, nanti bisa sampai siang ini. Nasinya kasihan. Sudah bisa Ibu, silakan tempel ke depan sesuai dengan harapannya dan pertanyaannya. Jalan, monggo jalan. Supaya lebih sehat jalan-jalan. Kata hari ini lihat, jangan terlalu banyak lagi tuh. Semoga bisa dibaca. Ya tentu. Ya sedikit-sedikit aja Bu Dewi, jangan terlalu banyak. Ya, jadi sambil menunggu ya, Bu Dewi lagi sedikit ini. Kita nanti akan hal apa sih yang sudah saya bagikan dan bisa diterima dari Bapak Ibu melalui papan pleno refleksi berbagi ya budaya positif. Sudah Bu Dewi? Nggak apa-apa, masih ada 5 menit. Ya, finish. Ya, sudah. Jadi kita nanti bahas bersama-sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kita akan bahas secara bersama-sama melalui pleno refleksi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Oke, hal baru apa yang kamu pelajari atau Bapak Ibu pelajari ya? Jadi secara garis besar Bapak Ibu menjawab mengetahui tentang budaya positif ya. Terus cara penanganan melalui restitusi ya. Jadi budaya positif sangat penting diterapkan dalam pendidikan. Terus dapat mengetahui tentang cara mengatasi siswa yang melanggar. Cara menangani permasalahan siswa bisa diselesaikan dengan restitusi ya. Jadi secara umum
yang didapatkan dalam pembelajaran ini, cara menangani siswa yang melanggar disiplin, cara pendekatan di dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang dilaksanakan melalui pendekatan restitusi, menggali intrinstiknya terkait dengan motivasi yang timbul dari hatinya diri sendiri seperti itu ya. Nomor 2, bagaimana perasaannya? Sebagian besar merasa senang, ya, antusias dan gembira, ya. Jadi ini sudah mewakili gambaran peserta kita sudah bisa senang dalam mengikuti sejam lebih, ya, sampai 1,5 jam ini. Selanjutnya tindak lanjut, oke. Melaksanakan apa yang sudah dipelajari terkait disiplin positif, berupaya untuk menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah, menyelesaikan masalah siswa dengan restitusi, dan terakhir akan merubah pola pikir saya terhadap budaya positif yang mungkin dulunya lain, sekarang sudah berubah. Oke, jadi tindak lanjutnya sebagian besar dari Bapak Ibu menjawab akan melaksanakan restitusi, penerapan budaya positif dengan kontrol sebagai manajer yang menggali motivasi intrinstiknya yang datang dari diri putra putri kita di sekolah. Oke, berikan aplaus buat Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih sudah anteng, sudah betah menunggu atau menyimak atau belajar dengan saya. Bukan saya lebih tahu lebih banyak, cuman ini tempat sharing, jadi terima kasih sudah mengikuti sampai selesai dan kita sama-sama belajar, dan mungkin ini juga pelaksanaan dalam Kobel ya, komunitas belajar. Kita setiap apa yang kita punya kita bisa sharing kepada teman-teman kita. Jangan pelit ilmu, karena orang pelit tidak orang yang berbudaya, seperti itu ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam bahagia, dan saya tutup dengan Brahma Santi, Om Santi 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 Om. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Ya. Dah. Silakan. Semua ya. Ya, tunggu. Kasih ilmunya deh. Ya. Tunggu.